Ya, materi kita hari ini mengenai kombinatorika. Jadi di sini ada untuk pretestnya tadi ada 10 soal masalah sederhana tentang kombinatorika. Kita akan bahas dari yang nomor pertama. Di dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah, 6 kelereng biru, 3 kelereng hijau. Jika diambil 2 kelereng secara acak, berapakah peluang terpilih kedua kelereng berwarna sama? Nah, di sini kita garis bawahi dulu bahwa pengambilan 2 kelereng sekaligus itu sama saja dengan pengambilan satu persatu tanpa pengembalian. Nah, jadi dalam soal dikatakan ada sebuah kotak. Di dalamnya ada 4 kelereng merah, terus ada 6 kelereng biru, dan ada 3 kelereng hijau. Dari sini akan diambil 2 kelereng. Berapakah peluang kedua kelereng tersebut berwarna sama? Nah, peluang kedua kelereng berwarna sama itu bisa kita buat menjadi peluang kedua kelereng berwarna sama berarti peluang terpilihnya kelereng merah dan merah atau peluang terpilihnya kelereng biru dan biru atau peluang terpilihnya kelereng hijau dan hijau. Nah, kalau di dalam kombinatorika ini dan itu kita gunakan operasi kali, sementara atau kita menggunakan operasi tambah. Jadi akan diambil 2 kelereng. Jadi kita artikan dulu diambil satu persatu tanpa pengembalian. Kita lihat Bapak Ibu, di sini kan ada kelereng sejumlah 13. Nah, Bapak Ibu, mungkin mikrofonnya bisa di-unmute-kan dulu. Oke, tolong Bapak Ibu untuk mikrofonnya dinonaktifkan. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, baru dihidupkan mikrofonnya. Ya, kita lanjut. Kita mengambil kelerengnya satu persatu tanpa pengembalian. Jadi di dalam kotak ini kan terdapat 13 kelereng. Ada 13 kelereng. Kelereng merah itu ada 4, biru ada 6, dan hijau ada 3. Nah, jika diambil satu kelereng secara acak, berapakah peluang terpilih warna merah? Nah, kita lihat warna merahnya kan ada 4. Berarti peluang terpilih warna merah yang pertama adalah 4 per banyak kelereng yang ada di dalam kotak. Ada 13, berarti 4 per 13. Dan maka di sini kita buat kali. Nah, karena kita tadi sudah mengasumsikan warna merahnya diambil, berarti warna merah sekarang kan tinggal 3. Dan jumlah kelereng berkurang menjadi 12. Berarti peluang terpilih merah untuk yang kedua kalinya berarti 3 per 12. Atau, kalau atau berarti kita buat tambah. Nah, kita ulangi lagi dari awal. Untuk yang biru itu kan ada 6. Total kelereng 13. Berarti terpilihnya warna biru yang pertama kali peluangnya itu 6 per 13. Dan biru yang kedua, birunya udah dikurangi 1 berarti jadi 5. Total kelereng juga berkurang 1 jadi 12. Dengan cara yang sama juga begitu untuk yang hijau. Hijaunya semula ada 3, jumlah kelereng ada 13. Kemudian berkurang 1 menjadi 2. Total kelerengnya 12. Maka dari sini, ini kita lihat penyebutnya semua sudah sama, 13 kali 12, berarti bisa kita gabung. Untuk yang bagian pembilangnya, 4 kali 3, 12.
6 kali 5, 30. 3 kali 2, 6. Sehingga kalau kita jumlah 42, 48 per 13 kali 12. Atau kita sederhanakan, ini jadi 4 per 13. Maka peluang terpilihnya kedua kelereng berwarna sama adalah 4 per 13. Nah, untuk menyelesaikan soal ini bisa juga kita gunakan kombinasi, ya. Kombinasi. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat rumusan dari kombinasi R dari N, yaitu N faktorial per R faktorial dikali dengan N kurang R difaktorialkan. Ya. Jadi di sini peluang kedua kelereng berwarna sama itu dapat kita cari dengan tetap konsepnya sama, yaitu merah dan merah, biru dan biru, hijau dan hijau. Nah, yang mau kita ambil dua kelereng. Berarti untuk merah dan merah, merahnya ada 4. Kita harapkan terpilih 2 warna merah. Berarti kombinasi 2 dari 4. Atau biru dan biru, birunya ada 6. Diharapkan diambil 2 berwarna biru. Tambah kombinasi 2 dari 6. Diambil 2, birunya ada 6. Tambah. Kemudian untuk yang hijau, hijau dan hijau, hijaunya ada 3, yang mau kita ambil 2. Berarti kombinasi 2 dari 3 per kombinasi 2 dari total kelereng 13. Jadi kombinasi 2 dari 4 tambah kombinasi 2 dari 6 tambah kombinasi 2 dari 3 per kombinasi 2 dari 13. Nah, masing-masing ini kita cari nilainya. Kombinasi 2 dari 4 itu sama dengan berapa? Kombinasi 2 dari 4. Nah, kalau kita buat dengan rumusnya berarti 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 kurang 2. 2 faktorial. Nah, ini 4, 3, 2, 1 per 2 kali 2. Berarti ini sama dengan 6. Kemudian kombinasi 2 dari 6. Kombinasi 2 dari 6 berarti 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. 6 kali 5, 3 kali berarti ini hasilnya 15. Kemudian kombinasi 2 dari 3. Kombinasi 2 dari 3, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Ini hasilnya 3. Dan yang terakhir kombinasi 2 dari 13 berarti 13 faktorial, 2 faktorial, 11 faktorial. Hasilnya 13 kali 6 berarti ini 78. Ya, jadi dari sini kombinasi 2 dari 4 kita masukkan 6 tambah 2 dari 6 15 tambah kombinasi 2 dari 3 per kombinasi 2 dari 13 78. Kalau kita jumlah 24 per 78 sama-sama kita bagi 6. Kita bagi 6 hasilnya adalah 4 per 13. Jadi nilainya tetap sama. Bisa menggunakan kombinasi atau konsep peluang yang sederhana. Oke, untuk nomor 1 ini bagaimana Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Masuk kita ke nomor yang kedua. Misalkan K adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika K itu bilangan, jika diambil 3 bilangan dari K secara acak, maka peluang terambilnya ketiga bilangan berjumlah ganjil. Nah, di sini kita akan mencari bilangan yang ketiganya berjumlah ganjil. Kita lihat dulu kasus bagaimana agar 3 bilangan itu berjumlah ganjil. Syarat agar 3 bilangan berjumlah ganjil. Syaratnya itu yang pertama, ketiga bilangan itu masing-masing ganjil. Jadi ganjil, tambah ganjil, hasilnya kan bilangan ganjil. Kemudian, bagaimana lagi agar 3 bilangan itu jumlahnya ganjil?
yaitu ada 2 yang genap dan 1 yang ganjil. Jadi 2 genap, genap tambah genap hasilnya genap, genap ditambah dengan ganjil hasilnya menjadi ganjil. Oke, saya rasa hanya yang 2 ini syarat agar 3 bilangan itu berjumlah ganjil. Jadi ada 2 kasus, ada 2 masalah di sini. Kita akan cari kalau ketiga bilangan itu ganjil, maka berapa banyak dia susunan bilangannya. Kalau 2 genap dan 1 ganjil, berapa banyak dia kombinasi dari bilangan-bilangannya. Nah, kita data dulu apa aja dia bilangan yang genap. Bilangan yang genap itu 2, 4, 6. Ini yang disediakan. Kemudian bilangan ganjil yang disediakan apa aja? 1, 3, 5, dan 7. Nah, ketiga bilangan itu ganjil. Berarti kita memilih 3 bilangan dari 4 bilangan ganjil yang tersedia. Kita memilih 3 dari 4 yang tersedia. Berarti kombinasi 3 dari 4. Ini sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 kurang 3, 1. 1 faktorial hasilnya nanti ini jadi 4. Kemudian 2 genap dan 1 ganjil. Genap itu kan ada 3 yang disediakan. Kita memilih 2. Berarti kombinasi 2 dari 3. Dan kali 1 ganjil. 1 ganjil. Berarti 1 kita pilih dari 4. Kombinasi 1 dari 4. Oke, kombinasi 2 dari 3 hasilnya 3. Kombinasi 1 dari 4 hasilnya 4. Ini jadi 12. Jadi agar 3 bilangan berjumlah ganjil, syaratnya ketiga bilangan itu ganjil atau 2 genap dan 1 ganjil. Berarti banyaknya triple bilangan yang mengakibatkan jumlah ketiga bilangan itu ganjil ada sebanyak 4 tambah 12. Atau ini kita sebut dengan NK-nya, banyak kejadian sehingga 3 bilangan itu ganjil. Kita buat N ganjil itu sama dengan 16 ditambah 12. Nah, lalu kalau kita di sini kan mau mencari peluang, berapa peluang sehingga terambil ketiga bilangan itu ganjil. Maka kita cari dari sini peluang agar ketiga bilangan itu ganjil adalah 16 per berapa? Yaitu kita memilih 3 bilangan dari 7 bilangan yang disediakan. Jadi kita memilih 3 dari 7 bilangan yang disediakan. Berarti 16 per kombinasi 3 dari 7. Nah, kombinasi 3 dari 7 itu kan 7 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Nanti hasilnya 7, 6, 5, 75 berarti 35. Maka dari sini peluangnya adalah 16 per 35. Nah, untuk kira-kira untuk membuktikan ini benar apa salah jawaban kita itu, maka bisa kita sebenarnya karena datanya sedikit, bisa kita kerjakan secara manual. Manual maksudnya di sini kita cacah. Kita tentukan pasangannya yang 1, disediakan 1, 2, 3, sampai dengan 7 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita ambil 3 bilangan. Berarti bisa kita buat 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 6, 1, 3, 7. 145, 146, 147, 156, 157, 167. Kemudian untuk yang ada angka 2-nya, 234, 235, 236, 237, 245, 246, 247, 256, 257, 267. Lalu kalau dia dari angka 3, 345, 346, 347, 356,
357. Terus 367. Lalu yang terakhirnya, yang belum, 456, 457, 467. Yang terakhir adalah 567. Nah, inilah tiga bilangan yang dapat kita bentuk dari himpunan ini. Nah, jadi kita lihat ini ada sebanyak berapa, bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ada sebanyak 35 pilihan. Dari 35 ini, manalah yang jumlah 3 bilangannya ganjil. Jadi ketiga bilangan itu berjumlah ganjil. Jadi kita cek satu persatu mana yang jumlahnya ganjil. Ini 6, bukan. Terus di sini 7 ya. Ini 8, bukan. Terus 9 ya. 10 bukan. 8 tidak. Terus di sini 9 ya. 10. Sini 11. 10. 11. 12, 13, 14. Jadi kita coret yang merupakan atau kita lingkari yang merupakan bilangan ganjil. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, terus 12, 13, lagi 14, 15, yang terakhir 16. Jadi ada 16 bilangan-bilangan yang ada 16 kelompok yang menghasilkan bilangan ganjil kalau dijumlahkan. Itulah yang 16 ini tadi. Maka peluang terpilihnya 3 bilangan yang berjumlah ganjil adalah 16/35. Namun kalau kita mendatanya seperti ini, bagaimana kalau datanya banyak, maka tidak mungkin kita cacah satu persatu lalu kita lihat yang mana jumlahnya ganjil. Dan kalau seperti ini kita bekerja, maka kita harus mengecek satu persatu mana ganjil, mana genap. Nah, untuk itu kita diberikan menggunakan cara kombinasi. Di sini yaitu kita bagi menjadi 2 kasus. Kasusnya agar 3 bilangan berjumlah ganjil, maka ketiga bilangan itu harus ganjil. Atau ada 2 yang genap dan 1 yang ganjil. Kemudian untuk memilih 3 bilangan ganjil berarti kombinasi 3 dari 4. Kita memilih 3 dari 4 bilangan ganjil. Kemudian 2 genap dan 1 ganjil. Berarti kita memilih 2 yang genap dari 3 yang tersedia dan 1 yang ganjil dari 4 yang tersedia. Kemudian inilah yang 16 ini, 4 tambah 12, itulah banyaknya titik sampel dari kejadian yang mengakibatkan 3 bilangan berjumlah ganjil. Oke, sampai di sini untuk nomor 2, bagaimana Bapak Ibu, bisa diterima atau ada pembahasan saya yang kurang tepat? Mohon dikomentari. Kalau tidak ada, berarti lanjut ya. Ya. Kita lanjut yang nomor 3. Tentukan banyaknya bilangan 4 digit yang semua angkanya berbeda dan dibentuk dari angka-angka 0, 2, 4, 6, 8, 9. Jadi kalau seperti ini kita sediakan 4 tempat. 1, 2, 3, 4. Ini yang pertama, digit yang kedua, digit yang ketiga, dan digit yang keempat. Kita akan menentukan bilangan 4 digit. Nah, kita ingat dulu kalau dia dikatakan bilangan berarti syaratnya digit pertama tidak boleh 0. Ya. Digit pertama tidak boleh 0. Tidak sama dengan 0.
Berarti banyak pilihan angka, ini pilihan angka. Banyak pilihan angka untuk kita tempatkan pada posisi pertama hanya yang 5 ini, 2, 4, 6, 8, 9. Berarti di sini banyak pilihannya, ada 5 pilihan. Karena tidak boleh 0. Kemudian untuk tempat yang kedua di sini kan sudah boleh angka 0. Tetapi digitnya harus berbeda dari yang pertama. Digit pertama, kedua, ketiga, keempat tidak ada yang sama. Di antara yang kelima ini sudah ada dipakai 1. Kita nggak tahu yang mana dipakai, tapi sudah ada dipakai 1. Berarti dari yang kelima ini tinggal 4 pilihan. Ditambah 0, berarti kita juga memiliki 5 pilihan angka untuk kita tempatkan pada posisi yang kedua. Pada posisi yang ketiga, ini semula ada 1, 2, 3, ada 6 pilihan. Semula ada 6 pilihan. Sudah dipakai 1 di tempat pertama, sudah dipakai 1 lagi di tempat kedua. Berarti 6 kurang 2, tinggal 4 pilihan angka yang bisa kita gunakan. Demikian untuk tempat yang keempat, sudah digunakan 3 angka dari 6 angka ini. Berarti tinggal 3 lagi angka yang bisa kita pilih. Maka banyaknya bilangan 4 digit, yang dapat kita bentuk adalah 5 dikali 5 kali 4 kali 3. Atau ini 25 kali 4, 100 kali 3, 300. Jadi banyaknya bilangan 4 digit yang dapat dibentuk adalah 300. Atau kalau Bapak Ibu mau menunjukkan yang mana 300 ini, maka harus kita susun. Itu misalnya 2046, 2048, dan seterusnya nanti sebanyak 300. Nah, untuk mencari yang 300 itu apa? Harus dituliskan. Tetapi untuk menentukan banyaknya berapa, maka bisa kita buat dengan proses ini. Kalau ini disebut dengan permutasi. Tapi ini saya tidak sebut namanya permutasi atau kombinasi. Ini disebut dengan mengisi tempat aja. Filling slot. Jadi tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat. Kita memilih angka-angka yang disediakan. Kalau misalnya diminta adalah bilangan 5 digit, berarti kita sediakan 5 tempat. Jadi yang memiliki syarat di sini hanya pada digit pertama. Nah, jadi kita bedakan antara bilangan, angka, dan nomor. Ya, ketiga hal ini berbeda. Kalau bilangan itu syaratnya 0 tidak boleh pada tempat pertama. Sementara kalau angka ini hanya ada 9, hanya ada 10. Yaitu 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Jadi angka itu hanya ada 10. Sementara dengan nomor, dengan bilangan, nomor itu bisa diawali dengan 0. Contoh, nomor telepon 081. Nah, bisa diawali dengan 0. Tetapi bilangan 081 ini bukan bilangan. Yang bilangan itu 81. Jadi digit pertamanya tidak boleh 0. Di sini dikatakan dia adalah bilangan, berarti kita buat syarat digit pertama tidak boleh 0. Oke, bagaimana dengan nomor 3 Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Ada terdapat 5 anak perempuan. Ada 5 perempuan dan 6 laki-laki. Berarti ada 11 orang. Ini akan dipilih 4 orang. Di mana yang 4 orang ini terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Berapa banyak cara memilih mereka ini? Nah, kita lihat dari sini 2 laki-laki. Laki-lakinya ada 6. Yang mau dipilih 2. Berarti kombinasi 2 dari 6. Dan kali 2 perempuan. Yang mau dipilih 2 perempuan dari 5 perempuan. Berarti kombinasi 2 dari 5. Maka ini kombinasi 2 dari 6. 6 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial. Kali kombinasi 2 dari 5. 5 faktorial,
2 faktorial, 3 faktorial. Oke, kalau kita cari ini 65, 15 dikali dengan kombinasi ini 54, 52, 10. Berarti 15 kali 10 sama dengan 150. Maka ada sebanyak 150 cara untuk memilih 2 laki-laki dan 2 perempuan dari 5 perempuan dan 6 laki-laki yang tersedia. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk menggunakan semua huruf-huruf pada kata kutu buku. Nah, kita lihat dulu ada berapa huruf kata kutu buku ini. Berapa banyak hurufnya? Banyak hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf. Maka banyak caranya adalah 8 faktorial. Tetapi ya 8 faktorial. Kalau huruf-hurufnya berbeda. Jadi contoh, kita mau menyusun kata aku. Ada berapa banyak kata yang dapat kita bentuk? Termasuklah itu kata yang bermakna atau tidak bermakna. Maka dari sini aku, au, terus kau, gua, terus uak, dan uka. UKA. Berarti ada sebanyak 6. Ada 6 kata yang dapat kita bentuk. Dari mana 6 ini? Yaitu kita lihat berapa banyak hurufnya. Ada 3. Maka dia 3 faktorial. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Ada 6. Nah, kalau dia 8 huruf berarti 8 faktorial. Tapi kita lihat di sini ada huruf yang sama. Maka harus kita bagi lagi ini. Karena ada huruf yang sama. Contoh, kita mau mengatur lagi kata baca. Berapa banyak kata yang dapat kita bentuk dari sini? Ini nggak boleh 4 faktorial. Ya, ini harus kita bagi lagi. Kalau kita tulis dia baca, maka apa-apa aja kata yang dapat kita bentuk dari sini, dari kata baca, kita mulai dari huruf A, B, C. A, C, B. A, B, A, C, A, B, C, A. Itu kalau diawali dari A. Terus dari B. Masih ada lagi. A, C, A, B, dan A, C, B, A. Kalau diawali dari huruf B, B, A, C, B, A, C, A, B, C, A. Terus diawali dari huruf C, C, A, B, C, A, B, A, C, B, A. Ini ada 6, 7, 8, 9, ada 12. Nah, bagaimana mencari yang 12 ini? Yaitu kita lihat di sini ada berapa huruf? Ada 4 huruf, berarti 4 faktorial. Kita bagi dengan huruf B ada berapa? Ada 1. Kalau 1 nggak usah. Huruf A ada berapa? Ada 2. Maka kita bagi 2 faktorial. Huruf C ada berapa? Ada 1. Juga tidak usah kita bagi. Berarti 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 4 faktorial itu 4, 3, 2, 1. 2 faktorial, 2, 1. 4 kali 3, 12. Itulah yang 12 ini. Nah, begitu juga dengan kata kutu buku. Kutu buku ini ada 8 huruf, berarti 8 faktorial. Kita bagi dengan huruf-huruf yang sama. Huruf K ada 1, 2. 2 faktorial. Kita bagi dengan 2 faktorial. Terus kali. Huruf U ada 1, 2, 3, 4. 4 faktorial. Huruf T ada 1. Nah, enggak usah kalau 1, karena 1 faktorial itu 1. B juga 1. Jadi huruf yang sama itu yang memiliki lebih dari 1 hanya K dengan U. Sehingga banyak kata yang dapat kita bentuk menggunakan huruf-huruf pada kata kutu buku adalah 8 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. Nah, ini kalau kita lanjut 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 atau 4 faktorial per 2 faktorial 2, 4 faktorial. Ini kita sederhanakan. Terus 8-nya dengan 2, 4. 4 kali 7 kali 6 kali 5.
30 kali 28 berarti ini 840. Maka ada sebanyak 840 kata yang dapat kita bentuk menggunakan semua huruf-huruf pada kata kutu buku. Oke, bagaimana Bapak Ibu untuk nomor 5 bisa? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut sekarang yang nomor 6. Gambar berikut menunjukkan jalur-jalur yang dapat dilalui dari P menuju Q. Jika hanya boleh bergerak ke kanan dan ke atas, maka banyaknya jalur terpendek dari P ke Q. Nah, untuk menyelesaikan ini bisa kita gambar jalur-jalurnya, atau bisa juga kita gunakan kombinasi. Sebelumnya kita buat dulu kotak-kotaknya, 3 baris 4 kolom. Oke, di sini ada P, di sini ada Q. Nah, sebentar saya zoom. Ini P, Q. Nah, berapa banyak jalur yang dapat dilalui atau jalur terpendek dari P menuju Q? Kalau kita buat caranya seperti ini, 1. Ini 1 cara. Terus 2. Nah, kalau seperti ini kita kerja, maka akan kemungkinan besar kita akan mengalami kesilapan atau ada jalur yang double kita buat. Jadi kita menggunakan penjumlahan angka-angka. Nah, kita lihat, kita buat titik-titik dulu pada bagian ujungnya. Artinya titik ini adalah persinggahannya. Kita anggap sebagai persinggahan dari P menuju Q. Nah, dari P ke titik yang pertama ini ada berapa caranya agar dia sampai dari P ke titik ini? Hanya ada 1 cara. Hanya ada 1 cara dari P ke titik ini. Kemudian untuk sampai di sini juga ada 1 cara. Sampai di titik ini ada 1 cara. Hanya ini 1 jalur dia. Sampai di titik ini 1. Begitu juga untuk ke atas. Dari P kemari ada 1, ke sini 1, ke sini 1. Nah, sekarang kita masuk ke titik yang ini. Ada berapa cara dari P menuju titik warna kuning ini? Ada 2 cara. Yaitu bisa dari kanan ke atas atau dari atas ke kanan. Atau dengan kata lain kita jumlahkan ini. 1 ditambah 1. Jadi ada 2 cara dari P ke titik kuning. Begitu juga dari P ke titik merah. Nah, dari P ke titik merah ada berapa cara? Yaitu tinggal kita jumlahkan. 2 dengan 1. Berarti ada 3 cara. Demikian seterusnya, berarti untuk sampai di sini ada 4. Ke sini ada 5. Nah, berikutnya ke sini 1 tambah 2 ada 3. Sampai di titik ini 1 tambah 3, 4. Kemudian untuk tiba di sini 6. Dari sini 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 15. Sehingga terakhir sampai di titik Q, banyak caranya. 20, sorry ya, ini 20. Sehingga banyak cara dari P ke Q ada sebanyak 20 tambah 15 ada 35 cara atau 35 jalur terpendek yang dapat dilalui dari P menuju Q. Nah, jadi ada 35 cara atau 35 jalur terpendek. Bagaimana dengan kombinasi? Bagaimana kita menggunakan kombinasi untuk menentukan yang 35 ini? Nah, kita perhatikan dari manapun jalurnya, contoh, ini saya buat warna kuning, ini salah satu jalur terpendek dari P menuju Q. Atau warna merah, salah satu jalur terpendek dari P menuju Q. Mau jalur yang manapun itu, tetap dia 7 langkah. Nah, kita sebut aja 7 langkah. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah yang dilalui
dari P menuju Q. Baik itu dari tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetap dia 7 langkah yang merupakan jalur terpendeknya. Nah, yang 7 langkah ini terdiri dari 4 langkah yang horizontal dan 3 langkah yang vertikal. Mau dari manapun dia lewat, tetap 4 horizontalnya, 3 vertikalnya. Maka dengan demikian, untuk menentukan berapa banyak cara dari P menuju Q, dapat kita cari dengan kombinasi 4 dari 7. 4 dari 7. Atau kombinasi 3 dari 7. Itu hasilnya sama aja nanti. Kombinasi 4 dari 7 dengan kombinasi 3 dari 7, itu hasilnya tetap sama. Oke, kita pilih salah satu aja. Kombinasi 4 dari 7 berarti ini 7 faktorial per 4 faktorial, 7 kurang 4, 3 faktorial. Sehingga ini 7, 6, 5, 4 faktorial, 4 faktorial, 3, 2, 1. Ini kita sederhanakan, tinggal 7 kali 5, yaitu 35. Jadi ada 35 cara jalur, atau ada 35 jalur terpendek yang dapat dilalui dari P menuju Q. Nah, sering juga ada soal seperti ini. Jadi dia pakai syarat. Misalnya ada kotaknya gini. Kita misalkan dia 1, 2, 3. Tambah 1 kotak lagi. Misalnya seperti ini. Oke, maaf, terpencet Bapak Ibu. Nah, misalnya ini kita beri nama titik A, titik B. Lalu ada syaratnya. Berapa banyak jalur terpendek atau berapa banyak cara yang bisa dilalui dari A ke B jika dia harus melalui titik C. Misalnya di sini titik C-nya. Berapa banyak jalur terpendek yang bisa dilalui dari A ke B, tetapi dia harus melalui C. Harus melalui C. Maka ini bisa kita cari, yaitu dari A ke C dan dari C ke B. Jadi nanti dia kita kalikan. Kita kalikan, kita cari banyaknya cara dari A ke C, kita cari banyaknya cara dari C ke B, lalu kita kalikan. Mencari banyaknya cara dari A ke C bisa kita buat dari perhitungan pada kotak-kotak atau dengan kombinasi. Dari A ke C kita lihat ada berapa langkah dia dari A ke C. Itu ada 1, 2, 3, 4 langkah. Di mana pada 4 langkah itu ada 3 yang horizontalnya. Berarti kombinasi 3 dari 4. Dikali dengan dari C ke B. Dari C ke B ini ada berapa langkah dia? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Dari 3 langkah itu ada 1 yang horizontalnya. Berarti banyak cara dari C ke B adalah kombinasi 1 dari 3. Nah, kita kalikan kombinasi 4 dari 3 dikali dengan kombinasi 3 dari 4 dikali dengan kombinasi 1 dari 3. Itu kombinasi 3 dari 4 hasilnya 4. Kombinasi 1 dari 3 hasilnya 3. Maka ada 12 cara yang dapat dilalui dari A ke B jika harus singgah atau jika harus melalui titik C. Oke, demikian pembahasan untuk yang nomor 6. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Di sini dikatakan sebuah bilangan palindrom. Bilangan palindrom itu dibaca dari kiri ke kanan, nilainya tetap sama. Contohnya 2, 3, 4, 3, 2. Nah, kita baca itu dari kiri 2, 3, 4, 3, 2. Kita baca dari kanan juga sama. 2, 3, 4, 3, 2. 121, 10001, dan lain sebagainya. Nah, berapa banyak bilangan palindrom yang terdiri dari 5 digit?
Bilangan palindrom 5 digit berarti bentuknya itu A, B, C, B, A. Ya, jadi kita baca dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri tetap sama. Nah, angka yang kita tempatkan pada digit pertama ini itu juga yang harus kita gunakan pada tempat terakhir. Jadi, pada tempat yang terakhir ini kita tidak memilih bilangan lagi, tidak memilih angka. Yang perlu kita pilih adalah pada tempat pertama. Sementara pada tempat terakhir itu keharusan, harus kita gunakan angka yang sudah kita pilih pada tempat pertama. Begitu juga dengan B. B yang ada di sini adalah B yang sudah dipilih pada tempat yang kedua. C bebas. Berarti banyak bilangan palindrom 5 digit itu sama saja kita menyediakan menghitung 3 tempat. Karena tempat keempat dan kelima itu tidak jadi masalah, sudah jadi wajib ditentukan dari tempat pertama dan kedua. Nah, sekarang dia adalah bilangan. Kita ingat tadi bilangan itu tidak boleh digit pertamanya 0. Berarti dari sini A tidak sama dengan 0. Sehingga pilihan angka adalah 1, 2, 3 sampai dengan 9. Ada 9 pilihan angka untuk A. Sementara B itu sudah boleh 0. Berarti B bisa 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Berarti pilihan untuk B ada sebanyak 10. Dan C juga sama dengan B, ada sebanyak 10 pilihan. Sehingga banyak bilangan palindrom 5 digit adalah 9 kali 10 kali 10 atau 900. Jadi ada 900 bilangan palindrom yang terdiri dari 5 digit. Nah, itu juga bisa kita buat contohnya bilangan palindrom terkecil 5 digit berarti 1, 0, 0, 0, 1. Kita ganti-ganti angkanya 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 2, 0, 1. 1, 0, 4, 0, 1. 3, 0, 1. 1, 0, 4, 0, 1. Sampai dengan 1, 0, 9, 0, 1. Nah, di sini ada berapa bilangan? Ada sebanyak 10. Itu masih digit pertamanya 1, digit keduanya 0. Nah, bagaimana kalau digit keduanya kita ganti? Jadi 1, 1, 0, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 2, 1, 1. 1, 1, 3, 1, 1. 1, 1, 4, 1, 1. Sampai dengan 1, 1, 9, 1, 1. Ini juga ada sebanyak 10. Nah, jadi dengan demikian berarti untuk pilihan tempat yang kedua mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9 ada 10 nanti. Berarti 90. Ini masih angka 1. Nah, dengan cara demikian kita lanjut lagi akan diperoleh nanti 900. Yaitu tempat pertama ada 9 pilihan, digit yang kedua ada 10 pilihan, digit yang ketiga ada 10 pilihan. Sementara digit yang keempat dan yang kelima di sini sudah wajib hanya 1 pilihannya. Karena angka yang dipakai pada tempat yang pertama. Begitu juga dengan angka yang dipakai pada tempat pertama. Begitu juga dengan angka puluhannya, yaitu angka yang dipakai pada tempat yang kedua. Jadi di sini kita tidak ada memilih. Pada tempat keempat dan kelima tidak ada memilih. Sudah wajib menggunakan angka pada tempat pertama dan tempat yang kedua. Di banyak bilangan yang dapat dibentuk 9 kali 10 kali 10 900. Jadi bagaimana kalau bilangan palindromnya 6 digit? Nah, kita sediakan 6 tempat. Berarti di sini 9, 10, 10. Di sini 1, 1, 1. Karena bilangan yang ada pada posisi ini sama dengan di sini. Nah, jadi kita tidak ada memilih di sini. Tidak memilih, tidak memilih. Sudah wajib diisi dari bilangan yang di tempat pertama, kedua, dan ketiga.
Nah, demikian seterusnya tergantung pada bilangan palindrom berapa digit yang diminta. Nah, sekarang kita coba untuk yang nomor 8. Andi akan membuat password yang terdiri dari 6 huruf, yaitu MATHIC. Jadi hurufnya itu MATHIC. Jika ia menginginkan agar huruf vokalnya berarti A dan I, harus berdekatan. Contohnya di sini ya, sudah diberikan kita di sini berdekatan. A dengan I berdekatan, kemudian IA, terus AI, dan lain sebagainya. Maka banyak password yang mungkin dapat dibentuk Andi adalah, nah, kita lihat di sini, kalau misalnya soalnya itu tidak memiliki syarat, yaitu huruf vokal tidak berdekatan, maka banyak password yang dapat dibentuk tanpa syarat ya, banyak tanpa syarat, yaitu kita lihat berapa banyak hurufnya, ada 6, berarti 6 faktorial, sama seperti soal yang kutu buku tadi. 6 faktorial. Adakah huruf yang sama? Tidak ada. Kalau tidak ada sama, berarti tetap 6 faktorial. Yaitu hasilnya 720. Kalau tidak ada syarat. Nah, di sini ada syarat yang diberikan. Syaratnya itu adalah, nah, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi tidak ada syarat mengatakan huruf vokal harus berdekatan, maka banyak password yang dapat dibentuk itu adalah 720. Tetapi karena dikatakan huruf vokalnya harus berdekatan, maka banyak password yang dapat dibentuk adalah. Nah, jadi di sini karena harus berdekatan, berarti sama artinya kita menyusun 5 huruf aja, yaitu huruf N, huruf T, huruf H, huruf C, dan huruf AI. Nah, huruf AI ini, huruf A dan huruf I, kan harus berdekatan. Berarti ini bisa kita anggap menjadi satu. AI menjadi satu. Atau kombinasi yang lain lagi, yaitu M, T, H, C, di mana I dan A-nya kita balikkan, yaitu I, A. Nah, jadi sama artinya kalau kedua huruf vokal berdekatan, sama itu dengan banyaknya kata yang dapat kita bentuk dengan menggunakan 5 huruf berbeda. 5 huruf berbeda tadi adalah 5 faktorial. 5 faktorial. Nah, ini masih kalau modelnya AI. Kalau IA, ini kan sama juga 5 faktorial. Berarti 5 faktorial dikali dengan 2. 5 faktorial itu sama dengan 120. Dikali dengan 2, hasilnya 240. Oke. Jadi banyak password yang dapat dibentuk jika kedua huruf vokal harus berdekatan adalah 240. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ditanya banyak password yang dapat dibentuk di mana kedua huruf vokalnya tidak boleh berdekatan? Nah, kalau misalnya soalnya itu dikatakan tidak boleh berdekatan kedua huruf vokal, maka Bapak Ibu tetap bekerja dari sini, yaitu mencari yang berdekatan dulu. Lalu kita kurangkan dari sini, dari 720. Kenapa dari 720? Karena banyak password yang dapat dibentuk tanpa ada syarat itu 6 faktorial, 720. Kedua huruf vokalnya berdekatan 240. Berarti sisanya 720 kurang 240, inilah banyak password di mana kedua huruf vokalnya tidak berdekatan. Jadi kalau misalnya nanti ketemu soal seperti ini, nah tetap memang langkahnya kalau saya sarankan kita cari dulu yang berdekatannya. Kemudian kita kurangkan hasilnya untuk mencari yang tidak berdekatan. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 9. Kalau nanti bertanya mungkin setelah kita tuntaskan dulu sampai nomor 10. Diberikan angka-angka 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8 akan digunakan membentuk bilangan genap 4 digit. Nah, kita mau membentuk bilangan genap nih. 4 digit, berarti kita sediakan 4 tempat.
Ingat, kalau dia dikatakan bilangan genap, berarti satuannya harus genap. Berarti satuan yang boleh kita pilih dari bilangan-bilangan yang disediakan 0, 2, dan 8. Hanya ini satuan yang boleh kita pilih. 0, 2, dan 8. Karena ada angka 0, nah ini jadi masalah ini kalau ada angka 0. Maka kita bagi dulu kasusnya. Kita bagi, yang pertama adalah jika satuan 0. Oke, jika satuan 0 berarti banyak angka yang bisa kita pilih untuk satuannya kan hanya ada satu. Apa yang satu itu? Yaitu si 0. Nah, setelah itu masuk kita ke digit pertama, kedua, dan yang ketiga. Pilihan angka adalah 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8. Angka 0 sudah dipakai. Berarti pilihan angka sekarang tinggal 6. Dan dikatakan di sini semua digitnya berbeda. Jadi kita baca soal semua digitnya berbeda. Berarti angka yang sudah kita pakai sebagai digit pertama dan sebagai satuan tidak boleh lagi kita gunakan. Semula ada 6. Sudah dipakai 1 untuk digit pertama. Berarti pilihan angka tinggal 5. Begitu juga untuk mengisi tempat yang ketiga. Sudah dipakai 3 angka ini. 3 angka sudah digunakan. Semula ada 7 angka. Sudah dipakai 3 berarti tinggal 4. Maka banyak bilangan yang dapat kita bentuk jika satuannya 0 adalah 6 kali 5 kali 4 kali 1. Ada 120 bilangan. Itu masih untuk bilangan yang bersatuan 0. Nah, tadi kita lihat di sini kan satuannya 0, 2, atau 8. Nah, kita cek lagi bagaimana kalau satuannya 2. Kalau satuannya 2, berapa banyak bilangan yang dapat kita bentuk? Ingat, untuk satuan pilihannya 1. Kenapa tetap 1? Karena angka yang bisa dipakai sebagai satuan hanya ada 1, yaitu si 2 ini. Kemudian untuk digit pertama ini ada tambahan syarat. Yaitu digit pertama itu kan tidak boleh 0. Tidak boleh 0 dia. Dan tidak boleh menggunakan angka yang sudah digunakan pada tempat lain. Berarti selain dari 0 ini kita hapus, juga salah satu dari ini. Artinya angka 2 tidak lagi dipakai. Karena sudah kita pakai untuk satuan. Berarti pilihan angka 1, 3, 5, 7, 8. Ada sebanyak 5 pilihan. Ya, ada sebanyak 5 pilihan. Oke, angkanya tadi kan ada sebanyak 7. 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8 ada sebanyak 7. Sudah kita pakai 2 di digit pertama dan digit satuan. Berarti tinggal 5. Berikutnya lagi tinggal 4. Maka banyak bilangannya 5 kali 5 kali 4 kali 1 ada sebanyak 100. Dan yang terakhir adalah bagaimana jika satuannya 8. Satuannya 2 dengan satuan 8 itu banyaknya sama. Ya, banyaknya sama. Jadi di sini satuannya ada sebanyak 1 pilihan, yaitu hanya angka 8. Kemudian di sini juga kasusnya sama tadi, 5, 5, 4. Berarti ini ada sebanyak 100. Maka banyak bilangan genap 4 digit yang semua angkanya berbeda, yang dapat dibentuk dari angka-angka tersebut adalah 120 tambah 100 tambah 100 sama dengan 320. Jadi ada sebanyak 320 bilangan yang dapat kita bentuk. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Di dalam soal dikatakan ada sebuah bilangan X. Bilangan X ini terdiri dari 8 digit. Tapi angka-angkanya hanya angka 2 dan angka 3. Nah, contohnya sudah diberikan. Berapa banyak bilangan X yang memuat angka 3 tepat sebanyak 3? Kalau kita lihat soal ini, sebenarnya soal nomor 10 ini mirip atau identik dengan soal yang nomor 5, kata kutu buku. Jadi sebenarnya di sini kita hanya menyusun kata kalau dia dalam huruf-huruf. Tetapi di sini angka berarti kita menyusun bilangan. Kan ada 8 angka. Ada 8 angka yang 8
Oh ya, 8 angka. Pada 8 angka ini dikatakan dia harus memuat angka 3 sebanyak 3. Berarti dari 8 ini ada 3 angka 3. Lalu angka 2-nya ada berapa? Angka 2-nya ada 5. Yaitu 8 dikurang 3. Ada sebanyak 5 angka 2. Kita akan menyusun berapa banyak bilangan yang dapat kita bentuk. Ya sama seperti menyusun kata kutu buku tadi. Yaitu berapa banyak angkanya, berapa banyak hurufnya kalau dia pada kata. Di sini berapa banyak angkanya? 8. 8 faktorial. Jadi seandainya angka-angkanya itu semua berbeda, maka banyak bilangan yang dapat kita bentuk 8 faktorial. Dengan catatan tidak boleh ada angka 0. Namun di sini ada angka yang sama. Angka yang sama, angka 3 ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 3, berarti kita bagi dengan 3 faktorial. Terus apalagi angka yang sama? Angka 2 ada sebanyak 5, maka kita bagi dengan 5 faktorial. Sehingga ini 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 5 faktorial. Atau 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4, 3, 2, 1 atau 5 faktorial. Kali 3 kali 2, 5 faktorial. Ini kita sederhanakan. Tinggallah 8 kali 7, yaitu ada sebanyak 56 bilangan yang dapat kita bentuk dengan menggunakan angka 2 dan 3, di mana angka 3-nya hanya ada sebanyak 3. Oke, jadi demikian Bapak Ibu pembahasan untuk soal pretest kita tadi. Maka sekarang saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan komentarnya. Mana tahu ada yang saya sampaikan, ada yang salah atau silap, atau yang kurang jelas, maka silakan Bapak Ibu bertanya. Di sini kita berdiskusi. Mari Bapak Ibu, silakan. Apabila ada nomor soal yang tidak pas penjelasannya, mohon Bapak Ibu berikan koreksi. Silakan Ibu Elini Hutasoid. Ada Bu yang mau disampaikan? Nomor 10 tadi Pak, agak terlewatkan Pak. Nomor 10. Oke. Ada apa dengan nomor 10 ini, Bu? Nah, pada soal nomor 10 ini tadi, kan kita hanya mengatur 8 angka, di mana pada 8 angka itu ada terdapat 3 angka 3. Kalau 3 angka 3-nya berarti selebihnya angka 2. Karena bilangan X itu katanya hanya memuat angka 2 dan 3. Tidak ada angka 1, 0, dan lain sebagainya. Jadi kita hanya mau menggunakan angka 3 dan angka 2. Berarti kita mau menyusun, ibaratnya kita mau menyusun kata A, lalu selebihnya B. Nah, berapa banyak kata yang dapat kita bentuk? Ya sama seperti kata kutu buku tadi, yaitu berapa banyak hurufnya? Ada 8, berarti 8 faktorial. Huruf A ada berapa? Ada 3 faktorial. Huruf B ada berapa? Ada 5 faktorial. Begitu juga dengan bilangan ini. Ada 8 angkanya. Angka 3 ada sebanyak 3, angka 2 ada sebanyak 5. Berarti 8 faktorial per 3 faktorial kali 5 faktorial. Bisa Ibu Utasoid? Udah Pak, udah jelas Pak. Terima kasih Bu. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu. Mari kita saling mengoreksi agar ke depannya lebih baik lagi. Berarti harus disebut-sebut ini ya. Bagaimana dengan Ibu Novita Sari Sinaga? Silakan, silakan itu. Ibu Novita Sari. Lain maju, Naboru. Ya, Bu.
Iya, Pak. Nah, silakan. Di bagian mana yang kurang jelas, Bu? Aduh, Pak. Aku. Pas, Pak. Pas. Ibu Deni Lantiur bagaimana, Bu? Pas, Pak. Jelas semua, Pak. Oke. Bapak Pandiangan, gimana kabarnya nih, Pak? Bapak Jesman Pandiangan. Ayo, Pak. Bagaimana kabar di Laupak, Pak? Oh. Ya, sehat-sehat, Pak. Sehat. Sehat ya. Sehat-sehat, Pak. Ya, salam dengan Pak Sinaga itu. Oh iya, Pak. Kirim salam juga, Pak, dengan Pak Sinaga. Iya. Pak Surya. Saya ngomong sama dia, saya kasih tahu sama dia. Saya jadi apa ini, Pak? Karena udah tua kali ini. Udah tua, Pak ya. Tapi walaupun tua tetap semangat kan, Pak? Oke, Pak. Ya, Pak. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Bapak Ibu, silakan kita diskusikan lebih lanjut. Ibu Darmayanti. Saya kira Bu bisa dibagi dulu gimana ada cara yang baik. Bu. 3, Pak. Nomor Hasilkan nomor 3, Pak. nomor 3. Oke, bagaimana Bu dengan nomor 3 ini? Kurang paham tadi, Pak. Soalnya jaringan di sini enggak bagus tadi, Pak. Boleh diulangi kembali, Pak. Oh, nomor 3. Oke, Bu ya. Kita kembali, kita bahas kembali yang nomor 3 ini. Pada nomor 3 ini kan kita hanya mau menyusun bilangan 4 digit. Nah, kita ingat kembali bilangan itu berarti digit pertamanya tidak boleh 0. Nah, kalau kita mau menyusun bilangan 4 digit, langsung aja kita sediakan 4 tempat. Lalu digit yang pertama, ini syaratnya tidak boleh 0. Kalau tidak boleh 0, berarti apa aja pilihan angka yang bisa kita gunakan untuk dipakai pada tempat pertama, berarti kita hanya boleh menggunakan angka 2, 4, 6, 8, atau 9. Ada sebanyak 5 pilihan. Nah, kemudian di dalam soal dikatakan juga bahwa semua angkanya harus berbeda. Karena sudah kita gunakan satu angka, semula angka itu kan ada 6, kita gunakan sudah satu bilangan, berarti tinggal 5 angka lagi pilihan yang kedua. Kenapa bisa sama ini? Karena banyak angkanya itu tadi ada 6. Banyak angkanya ada 6. Lalu di sini tidak boleh angka 0, berarti 5 pilihan. Sementara di tempat yang kedua sudah boleh menggunakan angka 0. Di tempat yang kedua ini sudah boleh menggunakan angka 0. Semula ada 6 pilihan, sudah dipakai 1 di tempat pertama, berarti tinggal 5 pilihan. Begitu seterusnya, untuk tempat yang ketiga tinggal 4 pilihan. Dan yang terakhir tinggal 3 pilihan angka. Berarti 5 kali 5, 25 kali 4, 100 kali 3, 300. Maka ada 300 bilangan 4 digit yang dapat kita bentuk dengan menggunakan angka-angka 0, 2, 4, 6, 8, 9. Bagaimana Bu? Jelas suara saya Bu Darmayanti? Jelas, Pak. Tapi kan Pak, kenapa nggak bisa angka 0 di kelompok yang pertama itu? Tidak boleh angka 0 itu. Pak. Kenapa tidak boleh? Oke. Nah, sekarang ini kita sepakati dulu. Matematika itu kesepakatan. 012. 012 ini angka atau bilangan. Nah, itu yang harus kita cermati dulu. 012 ini bukan bilangan, ya. Ini bukan bilangan. Digit pertama
kalau kita lihat definisi dari suatu bilangan itu, digit pertamanya itu tidak boleh 0. Ya, tidak boleh 0. Lalu bagaimana dengan 0,12? Nah, ini sudah berbeda kasus karena ini sudah pecahan. Ya, ini sudah pecahan. 0,12. Ini kok 0. Ini sudah pecahan dia. Sementara untuk bilangan bulat itu digit pertamanya itu tidak boleh 0. Itu nomor. Kalau dia nomor baru benar 012 ini bisa nomor sama seperti nomor HP. Nomor HP 081 0 pertama itu enggak masalah. Atau nomor rumah 08. Nah, tapi kalau bilangan tidak ada bilangan 08, yang ada bilangan 8. Begitu, Bu. Atau bagaimana, Bu? Ada pendapat lain, Bu? Udah jelas, Pak. Oke, ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain sebelum kita lanjutkan dengan post-test? Dari ini kalau saya lihat pesertanya banyakan Ibu ini. Bapak Martin Melau. Bagaimana, Pak? Sudah clear, Pak. Sudah clear, Pak? sudah jelas. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ibu Herawati Sinaga. Cek 1 2. Lagi gangguan sinyal. Oke, kalau tidak ada masalah berarti kita lanjut pada sesi post-test ya. Biar sempat nanti kalau ada waktunya untuk kita buat pembahasan untuk post-test. Nah, untuk post-test akan saya kirim linknya. Silakan Bapak Ibu buka chatnya. Sebentar saya akan kirim. Belum saya kirim ini Bapak Ibu ya. Sebentar, post-test. Silakan Bapak Ibu, sudah saya kirimkan linknya di chat. Waktunya 20 menit dari sekarang akan berakhir pada pukul 12.25. Jadi nanti ada sekitar 5 menit untuk kita diskusikan untuk soal tertentu. Selamat bekerja. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, daftar hadirnya nanti akan saya kirimkan kembali bagi yang belum sempat mengisi tadi.
Mandi kau mandi. Mana dompet-dompet mama itu, nah? Bapak Robert Sinaga itu bukan postes, Pak. Saya buka itu apa perites, Pak. Maaf. Oh, aduh. Maaf, Pak. Aduh, ya. Aduh. Iya, Pak. Aduh, sekali lagi saya mohon maaf. Iya. Iya, Pak ya. Siap, Pak. Apa itu? Bang kalau now. Harusnya salah. Oke, silakan Bapak Ibu ya. Kesalahan Oke, ada Pak. pada komputer Bapak Ibu. Oke, Pak. Mau lihat ya, Pak. Silakan lagi, Pak. Iya, nggak pas. Enggak ini mama uangnya. Enam kelereng. 6 merah.